Jangan mau dikipas-kipasi, dipanas-panasi, diintervensi, dikompor-kompori, diumek-umek gitu. Marahi do tukaran. Nah, siapa yang rugi? Ya kalian sendiri toh. Ketemu lagi dengan Om Begawan, orang yang nganyel di seluruh dunia. Tetapi sebelum saya akan memberikan pendapat, saya akan mengucapkan selamat kepada Paus Fransiskus yang hari ini hadir di Indonesia. Semoga menjadi hal yang positif, menjadi teladan kerukunan bagi semua umat beragama. Dan Indonesia semakin makmur, semakin aman dan nyaman. Kami ucapkan selamat juga pesan-pesan dari Paus Fransiskus yang bisa memberikan keteduhan untuk bangsa Indonesia ini yang sedang carut-marut karena partai politik yang orang gendang. Oke ya. Nah, meski Muktamar PKB telah selesai diselenggarakan pada tanggal 24-25 Agustus di Bali, tapi partai berlambang bola dunia dengan 9 bintang emas itu terus digoyang. Oh, ya Mbak Banyu itu. Rencananya kemarin itu muktamar tandingan diadakan, namun tiba-tiba ditunda. Wah, lagi piye? Ora sida apa ya? Apa rung cair? Apa persiapannya rung mateng? Ya, digodok dulu apa digoreng dulu biar mateng. Apa kurang gede, kerane aliran airnya kurang gede, jadi panasnya suwe, marai mateng-mateng. Ya oke gas aja no. Oh, saat ini gas ya langka, ora mateng-mateng. Atau kenapa sih? Siapa sih yang mau ngerusui PKB? Kenapa PKB diusak-usak terus? Dirok, diobok-obok. Lah wong PKB itu kan konsisten toh. 2 periode pemerintahan selalu mendukung kok. Kalau di Pilpres kemarin ya memang nggak berada di Kim. Ya tapi ya kenapa? Memangnya kenapa? Nah, nggak dosa kan untuk menjadi lawan dalam Pilpres kemarin. Nah, ini kan politik yang berdasarkan demokrasi. Ya mau bagaimanapun orang-orang tahu kok PKB adalah partai yang menjuarai suara pemilu untuk kelompok kedua atau partai tengah. Mereka berada di bawah 3 partai besar, PDIP, Golkar, dan Gerindra. Nah tentu posisi atau kekuatan PKB ini tidak bisa diabaikan. Pada Pilpres kemarin itu loh, Cak Imin bisa mencalonkan calon wakil presiden. Hebat toh. Dengan pasangan Pak Anies. Jadi Amin, Anies Amin, Anies Imin itu. Berada di urutan kedua. Nah sedangkan Golkar, meski lebih gede dari PKB, dalam 4 kali Pilpres tak bisa ngusung kadernya. Orang di sini. Pak JK maju jadi wapres. Nah, mendampingi Pak BY pertama dan Pak Jokowi yang kedua. Kan bukan mandat resmi Golkar. Beda cara pandangnya. Nah, melihat PKB yang digoyang-goyang ini, siapa yang berkepentingan buat menguasainya? Arep diro kaya Golkar. Kalau Golkar jelas siapa yang menginginkan. Kalau PKB siapa ini? Ini sulit membantah loh, partai hijau dibiarkan bermanuver sendirian. Tidak dilirik sama sekali sama si Pak Mulyono. Mengapa? Alasannya sepele. Bila PSI, partai yang gagal masuk Senayan dan di berbagai daerah tidak punya wakil rakyat yang bisa didudukkan, apalagi PKB. Iya enggak? Ya sesederhana dan sesepele itu. Ini juga ada kaitannya dengan kebijakan Pak Mulyono sebagai kepala negara yang memberikan konsesi buat ormas-ormas keagamaan. Tambang maksudnya. Entah kebetulan atau tidak, yang goyang-goyang atau berusaha ngerebut itu dari jajaran struktural PBNU. Ini kacamata Om Begawan. Pengurus besar NU itu membentuk sebuah tim untuk mengembalikan PKB ke NU. Itu sih dalih mereka, karepe mereka. Bukan Cak Imin bila menyerah begitu saja. Dia bukan politisi kacangan yang mudah ditaklukkan. Pengalamannya sebagai mantan aktivis, pernah jadi ketua umum PPMII, menjadikan petarung yang sangat handal. PKB sekarang ini ibaratnya kayak gadis cantik loh, yang rambutnya panjang. Menarik semua orang. Dibandingkan partai lain, untuk partai menengah, PKB jelas lebih memiliki masa depan yang cerah.
daripada partai-partai gurem yang lain. Kemampuan Caimin mengelola partai ini menjadikan makin punya posisi tawar yang tinggi. Makin tidak bisa dianggap remeh. Bukan partai yang tidak diperhitungkan sama sekali. Wah, PKB punya kartu truf dalam perjalanan demokrasi di Indonesia ini. Caimin memang menjabat 5 periode sebagai ketua umum. Tapi diakui atau tidak, perolehan suara PKB di bawah kepemimpinan Caimin tidak pernah turun sama sekali. Bahkan 1 kursi pun tidak. Pemilu kemarin itu PKB meraup 68 kursi dari sebelumnya 58 kursi, naik 10 kursi. Dan inilah periode di mana jumlah anggota DPR dari PKB yang terbanyak dibandingkan sebelumnya loh. Nah, rencana pengambil alihan PKB ini bukan tidak diketahui, malah sudah terdeteksi sejak awal. Sebelum ada pihak luar mengatakan akan mengadakan muktamar tandingan, Caimin sudah menyuarakan duluan. Dia punya feeling. Mengatakan polisi suruh membubarkan muktamar tandingan. Feeling ini. Iya toh. Selain PDIP, PKB adalah partai yang punya waktu mengadakan muktamar. Atau munas lah. Kongres sebutan di partai lain itu. Yang tidak dihadiri presiden. PKB kan sama PDIP toh. Orang ditekani. Kalau tekani ini pakai nganggu klambi hijau. Iya. Padahal iya diundang sebenarnya, dihadirkan. Bahkan ditempatkan sebagai ketua Dewan Suron malah wakil presiden. Kiai Ma'ruf Amin. Tidakkah ini jadi signal kuat? Kekuasaan mencoba intervensi, mempengaruhi, bahkan bisa jadi mengambil alih. Nah, Pak Kiai Ma'ruf, wakil presiden, beberapa kali malah nyindir. Semua pengen dilahirkan sebagai anak presiden. Lah presiden ini piro? Ya, tapi ya bener, Begawan ya pengen jadi anak presiden. Jadi anak presiden Pasopati di Solo aja ora iso. Mereka sama-sama merasakan. Ada perilaku yang tidak wajar, orang nalar. Dan semua itu harus dihentikan. Itu sindiran wakil presiden. Lah, Muhaimin Iskandar atau Caimin bahkan tidak ragu-ragu meminta Kapolri membubarkan jika ada yang menggelar muktamar tandingan. Padahal itu baru ada kabar-kabar, baru ada bau-baunya. Caimin sudah feeling kok. Apa ini tidak bisa kita sebut? Dia menantang penguasa. Nah, mungkin dia tidak mungkin dia gedek-gedek ini, mungkin gerem gitu, marah itu, melihat beringin yang ditebang tukang kayu lantas merasakan, oh jojo partaiku ya, ora. Partainya juga bisa diperlakukan sama. Dan ternyata prediksi Caimin ini benar. Dengan dalih menyerang Menteri Agama. Ketua Umum PBNU awalnya terlihat seolah-olah membela Menteri Agama. Ya maklum lah. Gus Yakut kan memang adik kandung Ketua Umum PBNU. PKB justru menjadi salah satu yang mendorong terbentuknya Pansus Haji loh. Dan seperti kita tahu bagaimana anak buah Menteri Agama saat dipanggil oleh Pansus DPR. Pada kesulitan menjawabnya au gitu loh. Iya, kebingungan akhirnya. Om Begawan perlu sampaikan ini. Yang lumayan ngotot ngadain muktamar tandingan itu. Itu malah Mas Lukman Edi. Tahu Lukman Edi, mantan sekjen PBNU sekaligus mantan sekjen PKB. Bang Lukman menilai muktamar PKB telah menyalahi aturan ADART dan undang-undang partai politik. Muktamar PKB Bali disebut sebagai anti demokrasi. Lah piye toh? Mas Lukman ini loh, jenengan pernah menempati loh atau menjabat 2 posisi penting loh. Lah apa nggak bisa menilai dengan jernih toh? Gimana PKB zaman Mas Lukman waktu jadi sekjen? Apa bedanya dengan sekarang ini? Renek toh. Tapi ada hal yang lucu ini dari kabar muktamar tandingan. Lah wong acarane wae urung dienekne lho, urung enek kenyataane. Lah kok wis bentuk pengurus. Ini lucunya ini. Lucunya ini. Ketua PKB dijabat oleh Pak Saigul Islam, sekjennya Pak Malik Haramain, lalu Dewan Suronya Pak Unais Ali Hisham. Lah ning ibaratne aja kaya mantenan, resepsi atau akad nikahnya belum, tapi kan calon pengantinnya calon pengantinnya sudah mesti siap. Yang namanya musyawarah itu mesti ngumpul dulu. Lah ngumpul saja belum loh. Nah, kok nama yang mau menjabat sudah ada.
Tapi itu, wong pacaran urung tahu jenenge mantan wis enek. Ya ora iso. Gunanya ngumpul terus samaan. Ya musyawarah buat apa gitu. Ini makin menegaskan loh. Ada kekuatan besar di balik desakan muktamar PKB ini. Pasti menurut kacamata Om Begawan. Lah Mas Lukman Edi iki piye to? Janjanya piye janjanya? Biasanya namanya membentuk kepengurusan kan diawali musyawarah duluan toh. Memilih siapa ketuanya, gitu loh. Itu prosesnya. Baik itu partai politik maupun lembaga yang lain atau ormas dan sebagainya. Baru ketua terpilih memilih siapa jajaran yang dikersake. Entah itu voting atau mufakat, itu proses. Atau orang yang diajak kerjasama. Ini pengurus-pengurus saya wis digawe. Ning acaranya kan durung dienek. Belum ada. Apa tumon neneng organisasi ngono kuwi? Ya enggak ada. Mas Lukman, meski Om Begawan ada beberapa hal yang enggak sepakat sama Cak Imin. Yang kemarin ya randukung. Namun pada kemampuannya berpolitik harus kita akui. Nambah 10 kursi DPR itu gak gampang loh. Buktinya Gerindra hanya nambah 8 kursi. PKS ya mau 3, PAN 4, P3 malah rakatut. Entek kursi. Demokrat ya berkurang 3 kursi. Lah mau bagaimanapun jabatan ketua umum PKB dambaan banyak orang. Termasuk orang-orang NU. Nah, rencana muktamar tandingan itu, yang diundur itu, tinggal tunggu waktu sepertinya. Ketoknya loh. Atau memang nunggu momentum yang pas. Cak Imin sudah kasih warning. Ini kasih peringatan loh. Bila pada nekat, dia katanya nggak ragu-ragu buat membubarkan. Nah, ayo piye? Masih mau nekat ini. Bila Om Begawan boleh kasih saran ini. Ya, boleh ya. Mbok sudahlah dihentikan saja konfliknya itu. Mau bagaimanapun kalian kan ya sama-sama dari NU. Ormas terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Jangan mau dikipas-kipasi, dipanas-panasi, diintervensi, dikompor-kompori, diumap-umap itu. Marahi do tukaran. Nah, siapa yang rugi? Ya kalian sendiri toh. Lah NU itu sebaiknya kembali ngurus umat. Sekarang kondisinya umat butuh banyak diperhatikan. Negara sudah banyak meninggalkan urusan rakyat loh ini. Mohon nih ormas NU itu mengurusi rakyatnya, umatnya. Mulyono disibukkan dengan anak-anak yang nyari jabatan. Janganlah ormas NU ditarik-tarik ke urusan politik. USB lah PKB biar jalan. NU ngurusi umat. Sebab selama ini yang menjaga NKRI itu salah satunya ya NU itu sendiri. Jempol untuk NU. Lihat, salam kawan. Salam kawan, salam jempol. Dadah.